Siang ini kita bahas tentang bukan permasalahan ya, pembahasan tentang masalah bodi merpati yang ramping. Apakah di setiap merpati yang memiliki bodi ramping itu, apa ada kelebihannya? Apa ada kekurangannya? Apa bodi ramping itu bagus? Ataupun bodi ramping itu nggak terlalu bagus untuk dijadikan player, atau semasa dia masih jadi bahan player. Menurut teman-teman di luar sana gimana? Karena ini pertanyaan teruntukkan atau diuntukkan untuk saya, jadi saya harus jawab sesuai pengalaman saya, bukan sesuai pengalaman di luaran orang-orang sana ya. Saya harus jawab dan wajib saya jawab sesuai dengan pengalaman saya, jadi semoga bermanfaat hasil sharing siang ini. Salam merpati lovers. Pembahasan kita seperti pembahasan awal tadi, kalimat awal tentang bodi merpati yang ramping. Apakah itu bagus ataukah jelek? Apakah memiliki keunggulan ataupun kekurangan? Untuk penonton lama dan untuk penonton baru, terima kasih banyak. Subscribe kita bertambah pesat. Terima kasih banyak yang udah betah di channel ini. Sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya, amin. Bodi merpati yang ramping yang kita bahas sekarang ini terlepas dari masalah terah. Terah A, terah B, terah C, segala macam kita lepaskan dulu masalah terah. Karena ini masalah bodi atau masalah fisik merpati. Yang kita bahas ini kondisinya bahan player ataupun player. Bodi ramping, apakah memiliki keunggulan? Ini memiliki keunggulan ataupun tidak yang harus diperhatikan. Satu, yang harus diperhatikan pinggang. Kalau saya pribadi ya pinggang. Seandainya teman-teman di luar sana punya bodi merpati yang ramping, jantan yang kita omongin ini jantan. Andai katakan punya jantan bahan player yang mau dilatih bodinya ramping. Tetapi kalau pinggangnya terlalu kecil, ini menurut saya, tetapi kalau pinggangnya terlalu kecil, kalau bisa dihindari. Sesuai pengalaman saya, kalau bodi merpati itu ramping, pinggangnya kecil, nggak proporsional ya. Biasanya penyelesaian akhirnya itu kurang greget. CC bawahnya itu kurang pas. Kurang membantu. Jadi pinggang yang terlalu kecil dengan bodi yang ramping itu tidak membantu penyelesaian akhir yang bagus. Bukan nggak bagus, tapi kurang greget kalau kita bilang di lapangan ya. CC-nya kurang. Tapi bukan berarti bodi yang ramping, pinggang juga harus besar gitu, enggak. Jadi jangan salah paham, bodi ramping, pinggang juga nggak boleh terlalu kecil. Dan bodi yang ramping, pinggangnya juga nggak boleh terlalu yang besar. Karena pinggang yang terlalu besar, dengan bodi yang ramping, biasanya turunnya agak ngerem. Lebih pakem ngeremnya. Karena pinggangnya terlalu besar, tidak didukung dengan kondisi bodi yang ramping. Kalau ditanyakan terhadap saya suka bodi merpati yang ramping, entah itu player ataupun bahan player, tetapi dengan pinggang yang proporsional. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Tapi biasanya untuk bodi yang ramping seperti ini, jarang banget untuk burung-burung yang memiliki tingkat nasional ya. Tingkat biasanya untuk lapangan-lapangan yang nggak terlalu tengah, lapangan-lapangan pinggiran, banyak nih burung-burung yang ramping, yang unggul saat perlombaan itu banyak. Tetapi kalau biasanya untuk event nasional, burung-burung event nasional itu biasa umumnya agak besar lah ya. Agak besar sedikit, nggak terlalu kecil, nggak terlalu ramping. Biasanya begitu. Sesuai kenyataan deh, sesuai fakta. Nah, kalau memang pelatihan bodi ramping ini seperti apa? Kalau kita memang memiliki calon player yang bodinya ramping,
terus perkakasnya udah cukup, menurut kita pribadi bagus, cukup sesuai lah untuk dijadikan merpati kolong. Sistem pelatihannya gimana? Apakah boleh di-push? Apakah boleh dipaksa? Apakah boleh over saat pelatihan? Dan jawaban saya, untuk merpati walaupun bodinya ramping ataupun tidak, bodi merpati yang besar ataupun kecil, itu tidak perlu di-push untuk pelatihan, apalagi dia bahan player, dengan niatan untuk mempercepat masa ototnya bagus, mempercepat pembentukan masa otot yang bagus. Jadi jangan terpaku dengan pemikiran logika seperti itu, enggak. Karena kita bermain merpati memang pakai logika, cuman kalau merpati terlalu muda kita push dalam pelatihan, efeknya seperti video-video yang sudah dibahas, kehabisan tenaga, entar repot lagi. Yang paling penting dalam pelatihan merpati, apalagi dengan kondisi badan yang ramping yang kita bahas sekarang ini, konsisten. Konsisten itu penting. Percuma melatih merpati bahan yang bodinya ramping terlalu dipush dengan alasan biar masa ototnya bagus, biar tenaganya bagus, tetapi nggak konsisten. Itu nggak ada gunanya. Yang benar itu pelatihan bahan piik itu harus konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, disesuaikan dengan kondisi si bahan player tersebut, apalagi dengan kondisi badan yang ramping. Nggak usah terlalu over. Yang penting konsisten. Tahap latihan, konsisten tahap latihan, konsisten tahap vitamin, atau konsisten variasi pakan. Konsisten dalam suplemen, biasanya begitu. Tetapi kalau untuk merpati bahan, jangan terlalu memberikan suplemen terlalu berlebihan. Jangan terlalu memberikan jamu terlalu berlebihan, efeknya jangan. Jadi efek yang standar-standar aja, efeknya yang nggak terlalu wah gitu. Karena apa? Karena ini merpati muda, biasanya nggak terlalu kuat menahan efek suplemen atau jamu yang efeknya cukup keras. Biasanya begitu. Nanti berimbasnya biasanya justru nanti bakalan rusak, bukan bakalan bagus, bakalan rusak, dan umumnya organ reproduksinya terganggu. Itu pengalaman saya ya. Untuk pengalaman di luaran sana, kalau berbeda pendapat nggak apa-apa. Tetap saya hormati pendapat kalian, karena kalian di luaran sana juga berproses dan memiliki pengalaman. Bukan saya sendiri yang memiliki pengalaman, banyak pemain merpati di luaran sana yang memiliki pengalaman. Itu tentang pembahasan body ramping ataupun tentang pelatihannya ya. Jadi singkatnya rangkuman di akhir video ini ya, body ramping boleh, tetapi pinggang jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Kalau bisa kaki agak jenjang, jenjang itu agak tinggi, jangan terlalu pendek. Pokoknya disesuaikan aja deh. Kalau kurang jelas nanti silahkan di kolom komentar. Untuk teman-teman di luar sana, sehat selalu, salam satu hobi, salam kenal, terima kasih banyak, salam merpati lovers Indonesia.